Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desa Putra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Dimulai dari pengertian hak asasi manusia itu tersendiri. Istilah hak asasi manusia atau HAM dalam bahasa Inggris merupakan human rights, sedangkan dalam bahasa Prancis merupakan droits de l'homme. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia. Hak ini muncul sejak manusia itu terlahir dan hidup di dunia. HAM atau hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya sangat universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi. Saling berhubungan dan saling bergantung. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, serta hak untuk mengeluarkan pendapat. Namun dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan cara-cara tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat yang demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan. Dalam hal ini, hak asasi manusia sudah memiliki cabang ilmu sendiri untuk mempelajarinya. Hak asasi manusia memiliki beberapa pengertian menurut para ahlinya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. Yang kedua, menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, jenis kelamin, suku, dan agama. Yang ketiga, ada menurut Jan Matterson, hak asasi manusia adalah hak yang ada pada setiap manusia. Tanpa HAM, manusia mustahil bisa hidup sebagai selayaknya manusia. Sekarang kita akan membahas sejarah HAM di dunia. Sejarah hak asasi manusia di dunia. Dunia Barat Eropa merupakan negara yang paling dahulu menyuarakan HAM, di mana berdasarkan sejarah hak asasi manusia, Inggris yang paling utama menyuarakan. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia barat ditandai dengan 3 hal penting, yaitu Magna Carta, terjadinya Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang pertama, Magna Carta tahun 1215. Magna Carta ialah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Yang kedua adalah Revolusi Amerika tahun 1276, yaitu Perang Kemerdekaan Rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Yang ketiga ada Revolusi Prancis tahun 1789, ialah perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang dan sangat absolut. Sekarang kita akan membahas sejarah HAM Indonesia. Sebelum kemerdekaan, pada tahun 1908 sampai 1945. Di sini ada beberapa poin yang tercantum pada sejarah HAM Indonesia sebelum kemerdekaan, yaitu konsep pemikiran HAM telah dikenal oleh bangsa Indonesia terutama sejak tahun 1908, yaitu lahirnya Budi Utomo. Yang kedua, konsep HAM yang mengemukakan beberapa konsep mengenai hak atas kemerdekaan.
Yang ketiga, perkembangan HAM di Indonesia selanjutnya tumbuh seiring dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan yang intinya sebagaimana diperjuangkan oleh Perhimpunan Indonesia, yaitu hak menentukan nasib sendiri. Sekarang pasca kemerdekaan, ada beberapa periode sejarah HAM Indonesia sehabis kemerdekaan. Itu yang pertama periode 1945 sampai 1950, yaitu di mana pasca lepasnya Indonesia dari Belanda. Yang kedua ada periode 1950 sampai 1959, masa di mana HAM mulai berhasil tegak. Dan ada periode 1959 sampai 1966, masa di mana HAM belum dapat berkembang. Dan ada periode 1966 sampai 1998, itu masa di mana Presiden Soeharto menjabat 30 tahun lamanya. Dan ada yang terakhir periode 1998 sampai sekarang, masa di mana jatuhnya kekuasaan rezim Soeharto. Ciri-ciri HAM, ada beberapa ciri-ciri HAM, tapi di sini saya mencantumkan hanya 4, yaitu bersifat hakiki yang pertama, kedua bersifat tetap dan tidak dapat dicabut, yang ketiga bersifat universal, dan keempat bersifat utuh dan tidak dapat dibagi. Macam-macam HAM, ada hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, hak asasi sosial budaya, dan hak asasi hukum. Pelanggaran HAM, setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang, itulah pengertian dari pelanggaran HAM. Di sini ada contoh pelanggaran HAM dunia, yaitu konflik Israel dan Palestina. Seperti kita tahu, konflik ini dari dulu sampai sekarang masih berlanjut. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konflik Israel dan Palestina. Sengketa Israel dan Palestina menjadi salah satu konflik berkepanjangan. Ulang yang tadi ya, 1, 2, 3. Contoh pelanggaran HAM di dunia, yaitu konflik Israel dan Palestina. Sengketa Israel dan Palestina menjadi salah satu konflik berkepanjangan. Hal ini bermula ketika Israel memperluas wilayahnya dengan menguasai sebagian besar wilayah Palestina. Dengan bantuan Amerika Serikat, Israel beberapa kali melancarkan serangan wilayah ke Palestina. Ratusan ribu warga Palestina termasuk anak-anak, wanita, bahkan relawan dari negara lain menjadi korban akibat konflik ini. Dunia pun mengutuk tindakan Israel tersebut, meski tindakan sewenang-wenang Israel masih berlanjut hingga saat ini.